Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Dan ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu dan ibu yang akan memimpin kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang simbol sila-sila Pancasila dan penerapannya di rumah kita masing-masing. Ibu minta anak-anak buka dulu buku tema 1 halaman 11. Di situ Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul buku Mutiara. Buku Mutiara ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Dalam perisai ada 5 gambar yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca sendiri artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar atau 5 aturan kelima sila Pancasila memiliki simbol dan bunyi yang berbeda-beda. Berikutnya, bunyi sila-sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalian amati di dalam buku tema, di situ ada lambang-lambang dari sila Pancasila. Perhatikan di buku tema halaman 12, di situ ada setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut. Sila ke-1, di situ ada bintang berwarna kuning yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua bergambarkan rantai emas berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk sila ketiga lambangnya pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang keempat gambar kepala banteng yang berbunyi silanya yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama berhubungan dengan kegiatan agama yang kita lakukan. Contoh penerapannya yaitu adalah, adapun untuk penerapan sila-sila Pancasila, sila yang pertama berhubungan dengan kegiatan agama yang kita lakukan. Contoh yang ada di gambar ini, gambar pertama yaitu cara berdoa umat Islam
Dan gambar yang kedua dan ketiga, cara berdoa atau beribadah umat Kristen dan Katolik. Gambar yang keempat adalah cara berdoa atau beribadah umat Hindu. Gambar yang kelima adalah cara beribadah atau berdoa umat Buddha. Gambar yang keenam adalah contoh beribadah atau berdoa kepercayaan Konghucu. Jadi di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Adapun contoh penerapan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu yang pertama, sila pertama, beribadah bersama keluarga di rumah. Yang kedua, berdoa bersama keluarga di rumah. Yang ketiga, berdoa sebelum makan atau sebelum tidur dan sebagainya. Saat berdoa anak-anak, kita harus sungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Adapun contoh penerapan sila keempat adalah kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Adapun contoh penerapan kelima di rumah, yaitu yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Yang kedua, rajin menabung. Dan yang ketiga, bergotong royong membersihkan rumah. Itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Anak-anak, adapun tugas ibu hari ini untuk kalian di rumah, bisa kalian catat, ya, ibu sebutkan. Soal yang pertama yaitu lambang sila kelima Pancasila adalah. Yang kedua, lambang sila ketiga adalah. Yang ketiga, bunyi sila kedua Pancasila adalah. Dan yang keempat, bunyi sila keempat adalah. Dan ibu harap ibu beri waktu sampai jam 5 sore pengumpulannya. Tolong dikirim ke WA ibu ya. Setelah itu kita tutup pelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.